Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa malah. Amma ba'd. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan uraian materi perkuliahan di pertemuan kedua, yaitu tentang bagaimana ekonomi secara keseluruhan itu berjalan. Ini adalah review singkat dari 10 prinsip ekonomi yang kita pelajari baik di ilmu ekonomi mikro dan makro, yang kemudian di 3 prinsip terakhir ini adalah lebih berkaitan dengan ekonomi makro. Nah, ada 3 isu utama, 3 prinsip yang lain yang dipelajari, yaitu adalah yang pertama atau prinsip ke-8 ya, 3 terakhir, yaitu adalah standar hidup ya. Itu tergantung dengan produksi dari sebuah negara. Nah, penjelasannya adalah apabila kalian melihat perbandingan negara-negara maju dengan negara-negara lainnya, itu terkadang memiliki standar hidup yang berbeda-beda. Misalnya standar hidup di Indonesia dengan negara-negara Afrika, ataupun standar hidup negara-negara di Asia dengan negara-negara di Eropa ataupun Amerika. Maka itu terjadi perbedaan standar hidup atau bahkan gaya hidup yang berbeda. Dan mengapa seseorang itu bisa, atau seseorang di lintas negara itu ya, banyak people dari lintas negara itu berbeda-beda karena berbasis pada produksi sebuah negara tersebut. Kita ketahui bersama bahwasanya kenapa mungkin Amerika itu memiliki standar hidup yang tinggi, karena produksinya pun cukup tinggi. Banyak yang didominasi oleh Amerika, diantaranya mata uang asing, dolar, kemudian alat-alat teknologi, industri pesawat terbang, kemudian elektronik, Apple, yang sebagaimana kalian tahu, industri mobil Amerika, Chevrolet, dan lain sebagainya. Sehingga dengan banyak produksi dari dihasilkan di negara tersebut, sehingga mengakibatkan mereka bisa mendapatkan standar hidup yang lebih tinggi ya. Jadi standar hidup itu bisa diukur dari beberapa cara ya, ada beberapa ukuran. Walaupun di dalam diskusi ekonomi kadang-kadang sering terjadi perdebatan antar ekonom ya, tentang masalah garis kemiskinan, ukuran garis kemiskinan, ukuran negara maju, itu ada sedikit perbedaan pendapat ya. Tapi ini beberapa cara. Yang pertama adalah by comparing personal income. Jadi artinya membandingkan pendapatan seseorang. Artinya ketika pendapatan seseorang itu lebih tinggi dibandingkan lainnya yang lebih rendah, berarti produktivitas dari si orang yang pendapatannya tinggi itu lebih tinggi dibandingkan produktivitas dari seseorang yang pendapatannya rendah ya. Itu jadi biasanya standar hidupnya orang yang berpenghasilan tinggi itu segaris lurus dengan apa yang menjadi penghasilannya gitu ya. Ketika penghasilannya tinggi maka standar hidup tinggi. Mungkin kadang ada orang yang pendapatannya tinggi kemudian dia memiliki standar hidup yang lebih tinggi, misalnya ketika jalan-jalan harus naik mobil, kemudian harus dan segala jenis standar hidup yang lainnya ya, berbeda dengan orang yang pendapatannya rendah. Kemudian yang kedua adalah dengan membandingkan total nilai pasar dari sebuah produksi negara. Jadi berapa sih total market nilai barang, produksi barang dan jasa yang beredar dalam sebuah negara tersebut. Sebenarnya Indonesia merupakan sebuah potensi ya. Kenapa? Karena dia memiliki salah satu sumber daya manusia yang banyak, yaitu sekitar 280 juta orang. Apabila mereka itu semuanya produktif ya, maka kemudian bisa meningkatkan total nilai pasar barang, jasa dan yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia memang sering di dunia internasional dianggap memiliki potensi sebagai sebuah negara yang ekonominya akan bisa mendominasi apabila semuanya menjadi produktif. Maka kalian sebagai generasi muda ya, produktivitas kalian perlu ditambah. Tinggalkanlah kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, bermain-main, atau mungkin yang menyia-nyiakan waktu kalian. Intinya produktifkanlah waktu kalian supaya bisa menghasilkan nantinya suatu pendapatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian hampir variasi dari standar hidup ini itu dijelaskan dengan perbedaan produktivitas sebuah negara ya.
Jadi kadang-kadang produktivitas negara itu memang bermacam-macam. Ada yang dominan produktivitas di dalam hal ini, ada yang produktivitas di hal ini. Indonesia sebenarnya cukup bagus ketika berproduksi hal-hal yang bisa diekspor ya. Contoh konstruksi kita sudah mulai menjadi perusahaan konstruksi yang diminta membangun di negara-negara Afrika dan sebagainya. Dan kita perlu meningkatkan semuanya itu. Kemudian produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi tiap jamnya oleh seorang worker, seorang pegawai atau seorang pekerja ya. Jadi dalam satu jam berapa banyak yang dia bisa hasilkan dari barang dan jasa. Maka ini menuntut sebuah produktivitas seseorang ya. Misalnya ketika mahasiswa sehari itu dia bisa membaca buku berapa buah, atau mengerjakan tugas berapa kali, atau mendengarkan kuliah sampai selesai atau berapa menit. Itu adalah salah satu contoh produktivitas seorang mahasiswa misalnya. Nah, kemudian standar hidup juga tadi sudah disampaikan ya, ini sudah. Kemudian sebelum kita membahas ke prinsip 9, garis besar tadi ya, diantaranya ada banyak ya. Di sini saya garis bawahi ada perubahan dalam standar hidup ke waktu. Ini agak sangat tinggi ya. Contoh di Amerika itu bisa tumbuh 2% per tahun. Jadi ketika hal itu terjadi bisa jadi rata-rata standar hidup Amerika itu bisa 2 kali lipat lebih tinggi sekitar 35 tahun. Standar 35 tahun orang punya satu rumah, standar hidup 35 tahun setelahnya itu memiliki 2 rumah. Itu standar hidup orang Amerika. Itu gambaran dari perubahan gaya hidup karena tergantung dengan produktivitas. Ya, kita harapkan teman-teman semuanya di sini besok kerja itu kemudian menjadi produktif, ya mungkin akan memiliki standar hidup yang berbeda ketika mahasiswa. Mungkin ketika nanti sudah bekerja, memiliki penghasilan yang lebih baik dan lebih tinggi, bisa jadi memiliki standar hidup yang lebih yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya karena lebih produktif ya, terutama ketika jasa-jasanya atau apa yang ia perbuat untuk produksi barang dan jasa itu kemudian bisa mendatangkan penghasilan bagi dirinya ya. Tidak ketika waktu mahasiswa yang hanya fokus untuk belajar. Nah, kemudian isu yang kedua yaitu adalah prices rises ya, prices rise when the government prints too much money. Ini adalah masalah isu tentang inflasi. Jadi harga-harga itu akan naik ketika pemerintah itu mencetak terlalu banyak uang. Ya, ini uang cetak. Kita ketahui bahwasanya salah satu hal menjadi sejarah ini kita akan berikan suatu fakta ya. Jadi tidak mengarang tapi ini fakta di kehidupan nyata dan isu-isunya juga karena pandemi ini isu ini mulai mencuat. Jadi ketika itu juga pernah terjadi perang di Amerika Serikat itu ketika Amerika Serikat berusaha jadi pemenang di Perang Dunia II dan sebagainya, mereka itu memprint atau mencetak uang yang sangat banyak. Sehingga yang terjadi adalah harga-harga akan naik. Ya, karena penilaian orang terhadap nilai mata uang yang dicetak terlalu banyak itu menjadi rendah. Sehingga yang terjadi adalah inflasi. Jadi apa itu inflasi? Inflasi adalah sebuah kenaikan, increase dari secara umum, ya overall secara umum adalah tingkat harga di dalam perekonomian. Jadi kenaikan harga secara umum itulah yang dimaksud dengan inflasi. Ya, itu akibat dari pemerintah itu mencetak uang terlalu banyak. Ada kisah sejarah ya di tahun 1920 perang dunia yang di dalamnya itu Jerman melawan Sekutu dan sebagainya. Sebuah surat kabar di Jerman itu harganya 0,3. Kalau taruhlah ini maks ini mata uang waktu itu kita anggap ini rupiah. Tetapi kurang dari 2 tahun di tahun bulan November 19 surat kabar yang lama harganya menjadi 70 juta marks. Nah, artinya berapa kali lipat kita tidak bisa bayangkan. Itu adalah spectacular examples of inflation. Itu contoh yang sangat spektakuler. Artinya kenaikan harga yang begitu tingginya.
ya, karena ketika itu pemerintah Jerman mencetak banyak uang dalam upaya untuk peperangan, ya. Bahkan ada analogi bahwasanya inflasi ini, ya, ketika mungkin kita masih antri, ya, itu harganya 68 sen. Tapi ketika kita sudah mau membayar perbedaan waktu itu, harganya kemudian sekarang sudah menjadi 74 sen sekarang, ya. Nah, ini contoh juga, ini diceritakan ke Amerika Serikat itu juga pernah terjadi inflasi, ya. Kalian baca-baca, tapi itu adalah contoh yang kasus di Jerman, ya. Isu tentang Amerika memprint cetakan uang yang isunya adalah dulunya itu setiap cetakan mata uang itu di backup oleh emas. Tapi semenjak Amerika kemudian memiliki kebutuhan untuk peperangan, maka kemudian tidak ada lagi backup emas yang memadai, ya, untuk membackup pengeluaran setiap kertas mata uang kertas yang mereka cetak, ya. Jadi pernah di Amerika Serikat juga terjadi inflasi tinggi tahun 70-an dan 80-an, ya. Itu karena memang tergantung dari ketika ada rapid growth dari quantity of money, jadi pertumbuhan jumlah mata uang yang itu sangat tinggi, maka itu bisa mengakibatkan inflasi, ya. Oke, nah kita lanjutkan tadi, ya. Ada hal yang adalah kenaikan harga secara umum. Salah satu penyebab dari inflasi itu adalah pertumbuhan dari jumlah mata uang yang beredar, ya. Itu mencetak banyak jumlah uang, maka nilai uang itu akan turun. Nah, maka inilah yang ditakutkan ketika ada isu ketika di tengah pandemi semacam ini, pemerintah kemudian didesak untuk mencetak uang sekian triliun rupiah, kemudian bisa disebarkan kepada masyarakat. Apabila ini dilakukan, maka akan diprediksi terjadi inflasi secara besar-besaran, ya. Karena penilaian seseorang terhadap uang itu semakin rendah karena banyak. Ya, ini mirip dengan prinsip dalam Islam yang saya ingat, misalnya kullu syai'in idza kasura rakhusa ilal adab. Jadi segala sesuatu itu banyak itu pasti akan membuat murah. Ketika seseorang halnya itu banyak orang punya, banyak orang itu menjadi murah. Tapi ketika yang banyak itu adalah budi pekerti, maka itu tetap bernilai tinggi. Intinya semua yang banyak, semuanya hal yang semadi banyak itu harganya semakin murah. Itu adalah sebuah pepatah Arab, ya. Itu bisa mempresentasikan sebenarnya juga fenomena sosial ekonomi tentang masalah uang yang beredar. Nah, tadi prinsip 10, ini prinsip terakhir dalam yang kita ingin review di pertemuan pertama dan kedua, ya. Jadi memang tidak terlalu banyak, akan dikaji lebih detail lagi di segmen-segmen yang akan kita sampaikan. Kalaupun tidak ada waktu, mungkin saya harap kalian bisa menuntaskan membaca pengantar ilmu ekonomi itu, baik makro dan mikro. Insya Allah banyak manfaat buat kalian sebagai basis awal. Meskipun kalian memiliki latar belakang sarjana hukum, namun pengetahuan kalian tentang ekonomi itu baik dan mungkin diharapkan kalian bisa memimpin lembaga-lembaga keuangan. Nah, kemudian masyarakat itu menghadapi yang namanya short run trade off. Kita sudah bahas trade off itu apa, tapi yang short run ini artinya adalah jangka pendek. Kalau jangka panjang namanya long run, ya. Antara inflasi dan pengangguran. Orang lebih pilih mana sih? Inflasi harga naik atau memilih pengangguran? Kayaknya kalau kita dengar istilah dua itu, ya, semuanya nggak mau, ya. Inflasi harga naik nggak mau, unemployment pengangguran juga nggak mau, ya kan. Tetapi kita nggak pengennya tidak inflasi, pengennya tidak ada pengangguran. Nah, itu sulit untuk jangka pendek. Ketika yang dituju adalah masalah inflasi, maka yang terjadi adalah misalnya kita mengharapkan inflasi turun, kalian lihat gambar ini, maka mengakibatkan pengangguran itu naik, ya. Karena apa? Berarti tidak banyak uang yang masyarakat. Kalau tidak banyak uang beredar di masyarakat, logikanya terjadi banyak pengangguran di masyarakat, ya. Jadi jangan terlalu bangga ketika tidak ada inflasi, karena ada jangka pendek negatif, ya. Isu jangka pendek negatif yaitu berarti tandanya adalah
banyak pengangguran. Seperti saat ini ketika pandemi kita ketahui banyak harga-harga yang tertahan, walaupun mungkin ada yang sempat naik ketika masker dan sebagainya ya. Tapi di secara kebutuhan umum yang terpukul ya, misalnya yang paling sulit menaikkan harga ya mungkin di industri makanan yang sangat terpukul, pariwisata juga. Ya, mereka nggak mungkin menaikkan harga karena bisa tambah sedikit pelanggan mereka. Ya, karena kemudian sehingga inflasi itu tidak ada, harga itu stagnan atau bahkan cenderung turun, maka sebenarnya diketahui sedang terjadi pengangguran. Ini adalah trade-off jangka pendek. Ya, nanti kita akan kaji lebih lanjut. Secara umum, maka produktivitas itu adalah salah satu sumber utama, ultimate source. Jadi standar hidup. Kalau kalian ingin standar hidup kalian lebih tinggi, maka kalian harus memanfaatkan waktu seproduktif mungkin. Ya, kemudian pertumbuhan uang atau pertumbuhan jumlah uang itu adalah juga menyebab atau salah satu sumber dari inflasi. Masyarakat akan menghadapi trade-off jangka pendek, ya, artinya dia harus mengorbankan salah satu untuk mendapatkan satunya, di antaranya adalah antara inflasi dan pengangguran. Ketika tidak ada pengangguran, ya, bahkan akan kemungkinan besar terjadi inflasi. Maka ada yang orang bilang lebih baik mana misalnya ya harga murah, ya, kemudian kita sulit harga murah, tapi kita tidak punya pekerjaan, atau lebih baik harga tinggi tapi kita bisa beli karena kita punya pekerjaan. Maka yang tentunya kita utamakan sebenarnya inflasi yang sedikit itu tidak masalah. Yang penting kita pastikan kita memiliki pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat penghasilan bagi kita semua. Ya. Nah ini mungkin itu dalam hal ini mungkin kita bisa beberapa ilustrasi short term trade-off-nya ya. Tapi mungkin sudah dijelaskan. Ya, jadi diantaranya adalah salah satu siklus bisnis ya. Kayak fluktuasi dalam ekonomi, kemudian hingga akhirnya ada pekerjaan atau banyak sekali pekerjaan yang tersedia dan produksi. Ya. Ini pernah terjadi sehingga ini kalian bisa ini pernah dalam sebuah debat ya ketika Barack Obama itu bets on the housing market of ini. Nah ini ya, cost and income to fall dan unemployment sehingga mengakibatkan pernah terjadi sebuah krisis tahun 2008. The Lehman Brothers terjadi 2008 yang mengakibatkan adalah banyak pembiayaan rumah yang kemudian tidak terlunasi sehingga mengakibatkan penurunan tajam dalam pendapatan dan juga mulai pengangguran ya. Kemudian diantaranya para pemangku kebijakan itu meresponnya dengan berbagai macam jenis ya supaya barang permintaan barang jasa itu kemudian dinaikkan ya. Kemudian dibuatlah paket stimulus untuk meringankan pajak ya. Dalam supaya uang beredar nanti akan terjadi inflasi tetapi pengangguran akan lebih ya, to reduce unemployment ya. Kemudian tetapi ada beberapa ketakutan yaitu bagaimanapun kebijakan ini akan pada akhirnya bisa menuju atau menyebabkan lead to an excessive level inflation. Jadi akan ada kelebihan suatu tingkat inflasi, itulah akibatnya ya. Jadi itulah beberapa kesimpulannya dalam pertemuan pertama dan kedua ini ya. Ada 10 prinsip, 4 prinsip di ekonomi mikro, kemudian 3 prinsip yang mungkin hampir kaitannya ya antara mikro dan makro, kemudian prinsipnya adalah khusus membahas tentang secara ekonomi secara keseluruhan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Mungkin ada beberapa kuis di balik ketika saya ngomong ya. Bisa jadi menebak lagu dan sebagainya. Itu sebagai sebuah ice breaking di tengah sulitnya kita di pandemi ini untuk bertatap muka, tapi anggaplah itu sebuah hiburan bagi kalian ya. Harapan saya kalian bisa tetap sehat, bisa mengikuti perkuliahan, dan kita harapkan berdoa bersama semoga pandemi segera berakhir, kita segera bertatap muka, dan semoga semuanya bisa bersabar dan bisa menghadapi dengan baik musibah tentang pandemi ini. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.